ini tinggal nunggu waktu sebenarnya. Siapapun di negara ini yang jadi presiden tinggal nunggu waktu bagaimana ke depan posisinya tidak akan sekuat dan tidak akan sepenting seperti ketika menjabat sebagai. Tidak mengherankan kalau kemudian publik tanpa henti mengatakan di pemerintahan kali ini Pak Jokowi itu memang posisinya sangat istimewa. Pak Jokowi terus menyala karena selalu didatangi oleh pihak-pihak pemerintah sekedar silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Drama Politik Indonesia. Kali ini kita akan ngomongin keistimewaan dari Joko Widodo, mantan presiden yang memiliki keistimewaan sendiri di pemerintahan Prabowo Subianto kali ini. Tidak seperti pada mantan-mantan presiden sebelumnya, SBY, Megawati, Gus Dur, terus B.J. Habibie, Soeharto, Soekarno tidak mempunyai keistimewaan seperti yang dimiliki oleh seorang Jokowi, seorang mantan presiden yang sampai saat ini super power. Selama 6 bulan ini masih memiliki power politik yang luar biasa di pemerintahan Prabowo Subianto. Bahkan Prabowo Subianto yang merupakan seorang presiden bisa meneriakkan hidup Jokowi, dan beberapa kabinet-kabinetnya sering sowan minta petuah kepada sang politikus hulung, yaitu Joko Widodo dalam hal ini, yaitu Bapak Gibran. Ya, saat ini dia sebagai mantan presiden, sebagai rakyat biasa, tapi mempunyai kekuatan yang luar biasa di pemerintahan Prabowo Subianto. Ini yang kemudian membuat kita bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang membuat seorang mantan presiden yang tidak lagi menjabat sebagai presiden mempunyai kekuatan super power yang hingga seorang presiden pun bisa meneriakkan hidup Prabowo dan hidup Jokowi dan lain-lain sebagainya itu ya. Ini yang menjadi pertanyaan besar buat kita semua. Kita yang menganggap bahwa Prabowo adalah macan Asia, mempunyai power yang luar biasa, kita punya ekspektasi besar terhadap Prabowo, tidak akan tunduk kepada siapapun, tidak akan menjilat siapapun. Ternyata saat ini kita melihat sendiri bagaimana Prabowo bisa mesra dengan seorang mantan presiden, yaitu Joko Widodo. Bahkan seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa ada banyak dari kader-kader Prabowo, ada yang dari menteri-menteri Prabowo sering mendatangi sowan kepada Joko Widodo untuk minta petuah terkait barangkali dengan kondisi politik, sosial, ekonomi yang terjadi saat ini. Ini yang menarik untuk kita bahas. Ini yang juga disampaikan oleh Adi Prayitno baru-baru ini terkait dengan keistimewaan keistimewaan Jokowi. Oh ya, mari kita dengarkan bersama apa yang disampaikan oleh Adi Prayitno terkait dengan keistimewaan ini ya. Saya kira memang indikasinya cukup banyak. Misalnya ketika sehari 2 hari ini kan kita menyaksikan betapa misalnya Pak Hashim bertemu dengan Pak Jokowi di Solo. Secara politik ini kan bisa dimaknai bahwa Pak Hashim itu adalah dianggap sebagai representasi dari kubu pemerintah, dan beliau juga adalah posisinya sebagai adiknya Pak Prabowo Subianto. Pastinya ini kan menempatkan posisi Pak Jokowi sebagai mantan presiden adalah sebagai sosok yang sangat istimewa. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian pertemuan Pak Hashim dengan Pak Jokowi ini dikaitkan dengan soal kemungkinan apa saja yang kira-kira bisa disinergikan, pikiran-pikiran dari Pak Jokowi, masukan-masukan dari Pak Jokowi, feedback-feedback dari Pak Jokowi untuk pemerintahan Pak Prabowo di masa-masa yang akan datang. Tentu bagaimana misalnya sebagai upaya untuk menumbuhkan ekonomi bisa mencapai 8%, termasuk juga misalnya soal bagaimana supaya akses terhadap pekerjaan itu semakin bertambah, kemiskinan, kemudian pengangguran itu bisa dikurangi. Karena kan tak lama setelah itu ya, setelah Jokowi bertemu dengan Pak Hashim, Pak Prabowo Subianto di istana mengundang sejumlah konglomerat penting di negara kita bicara tentang bagaimana misalnya soal pertumbuhan ekonomi dan pembukaan akses terhadap lapangan pekerjaan. Jadi ini adalah satu peristiwa politik yang tidak bisa dibantah bahwa sebenarnya dalam konteks ini
Pertemuan Pak Hashim dengan Pak Jokowi dianggap sebagai pertemuan kubu pemerintah, yaitu dalam hal ini adalah Pak Hashim dengan Pak Jokowi sebagai mantan Presiden Republik Indonesia. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian publik tanpa henti mengatakan di pemerintahan kali ini Pak Jokowi itu memang posisinya sangat istimewa. Pak Jokowi terus menyala karena selalu didatangi oleh pihak-pihak pemerintah sekedar silaturahmi dan bertukar pikiran bagaimana membangun Indonesia di masa-masa yang akan datang. Itu indikasi yang pertama. Sebelumnya juga kita misalnya melihat bagaimana sejumlah menterinya Pak Jokowi begitu intensif, begitu aktif berkomunikasi dengan Jokowi, bukan hanya datang ke Solo tapi juga sering melakukan video call. Misalnya Menteri Kehutanan Pak Raja Juli Antoni yang kemudian mengunggah misalnya di media sosialnya video call dengan Pak Jokowi, minta masukan, minta pendapat bagaimana membangun kehutanan di masa-masa yang akan datang yang jauh lebih produktif, tentu sebagai upaya bagaimana untuk bisa menunjukkan kinerja Pak Raja Juli ya di bidang kementeriannya. Itu kan mengindikasikan bahwa sebenarnya dibandingkan dengan mantan-mantan presiden yang lainnya, tentu Pak Jokowi sepertinya memang kelihatan sangat istimewa di pemerintahan kali ini. Kan itu yang terlihat, apalagi misalnya sebelumnya ketika Pak Raja Juli datang ke Solo mengatakan bahwa diibaratkan pesantren, Jokowi itu adalah seorang kiai dan Raja Juli itu adalah santrinya. Kan beberapa saat setelah sesaat misalnya sebelum itu juga kita melihat bagaimana menteri yang lain, Pak Budi Ari ya, yang notabene-nya adalah orang terdekatnya Pak Jokowi, mantan relawan Jokowi dan bahkan saat ini adalah tetap menjadi relawan lah kira-kira begitu, juga sering berkunjung dan berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Ini yang kemudian publik tanpa henti selalu mengatakan betapa istimewa dan selalu menyala Pak Jokowi di pemerintahan kali ini karena posisinya sangat strategis dibandingkan dengan SBY misalnya. Saya kira intensitas anasir-anasir pemerintah itu lebih kuat dan lebih intensif ke Jokowi dibandingkan dengan Pak SBY, kan kira-kira begitu. Bahkan kita bisa melihat dan masih ingat dalam memori kita bagaimana misalnya dalam hari ulang tahun Gerindra yang sangat spesial di Sentul Bogor beberapa waktu yang lalu, Pak Prabowo Subianto begitu mengeluh-elukan Pak Jokowi dan bahkan cukup menggema di Sentul kali itu ucapan terima kasih kepada Pak Jokowi. Ya betul, begitu istimewa dan begitu menyala Pak Jokowi. Itu yang kira-kira kita rasakan saat ini. Tapi pertanyaannya adalah, ini Jokowi yang istimewa atau memang strategi politik Prabowo untuk membangun Indonesia yang begitu ciamik sehingga kemudian merangkul semua orang-orang di sekitarnya, yang mungkin saat ini yang belum bisa dirangkul adalah Megawati ya. Terlepas di balik layar ada omong-omong atau ada diskusi dengan Megawati, nggak tahu. Yang terlihat saat ini di depan publik ya seperti itu. Artinya Megawati dengan Prabowo saat ini seolah-olah memang tersekat ya. Entah ini karena ada Jokowi dan SBY. Itu ya yang perlu kita tekankan. Kemudian pertanyaan besarnya adalah, ini Jokowi yang punya power karena ada Gibran dan lain-lain sebagainya, atau memang strategi politik dari seorang Prabowo yang tidak bisa yang tidak gampang melupakan jasa seseorang, dan atau ini strategi yang begitu bagus untuk membangun Indonesia ke depan. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Mari kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Adi Kekuasaan. Praitno. Pihak pemerintah mungkin juga sering bertemu dengan SBY, bertemu dengan Megawati, ataupun bertemu dengan tokoh-tokoh yang lain. Tapi orkestrasi pertemuan ini kan tidak tercium oleh publik. Karena politik itu kan soal apa yang tampak di permukaan. Politik itu kan soal apa yang kemudian bisa diraba dan apa yang bisa dilihat. Per hari ini memang sangat kelihatan sekali bagaimana ya pemerintahan hari ini melalui orang-orangnya, melalui instrumen-instrumen di dalamnya adalah memang tidak bisa dilepaskan dari Pak Jokowi. Jadi itu yang kemudian membuat saya cukup tertarik untuk mengatakan itu. Nah, yang kedua, sebelum yang terakhir, mungkin banyak pihak yang salah memprediksi bahwa Jokowi itu akan lemdak setelah tak lagi jadi presiden, karena memang ada kecenderungannya
siapapun di negara kita, kalau sudah tak lagi menjadi pejabat publik, aura kebintangannya hilang. Tak akan ada orang, tak akan ada siapapun yang kemudian sering berkunjung untuk minta pendapat, untuk minta masukan dan saran. Tapi Pak Jokowi per hari ini kekuatan politiknya kan sangat kelihatan terasa, kan kira-kira begitu. Pak Hashim ketemu, Pak Prabowo juga sering bertemu, menteri-menteri Pak Prabowo juga sering bertemu, dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan tanda-tanda betapa memang Pak Jokowi itu tidak seperti yang dibayangkan orang yang disebut dengan lemdak. Lemdak itu istilah dalam ilmu politik yang disebut dengan bebek lumpuh. Bebek lumpuh itu adalah satu fase di mana seseorang kalau sudah dia itu tidak berkuasa, pamor, kekuatan, dan kebintangannya itu akan sirna. Dan ada kecenderungan akan ditinggalkan oleh siapapun, termasuk akan ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya, karena seseorang itu sudah tak lagi punya jabatan politik strategis apapun. Jadi itulah yang saya sebutkan, mungkin banyak pihak yang salah memprediksi bahwa sebenarnya Pak Jokowi itu akan lemdak, tidak punya power apapun setelah tak lagi jadi presiden. Tapi realitas politik hari ini menegaskan bahwa Pak Jokowi itu ternyata powernya cukup luar biasa, pengaruhnya masih cukup signifikan, dan petuah-petuah dan masukan-masukannya sepertinya selalu dinanti untuk pemerintahan-pemerintahan di masa-masa yang akan datang, khususnya pemerintahan kali ini. Mungkin saya juga termasuk yang terlampau prematur menyimpulkan bahwa Pak Jokowi itu masih cukup powerful dan cukup hebat. Tapi minimal setelah Jokowi tak lagi jadi presiden, anggap dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari, dan Maret, ini sudah 6 bulan. Masih sangat kelihatan sekali posisi Pak Jokowi itu ya minimal ya, dari gestur politik yang kemudian terlihat, misalnya dari kunjungan-kunjungan dari kubu pemerintah, itu kan mengindikasikan bahwa Pak Jokowi masih cukup kuat, pendapat, pengalaman, dan petuah-petuahnya sepertinya masih dirasa penting untuk bagaimana membuat kebijakan-kebijakan strategis di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi mungkin saya prematur berkesimpulan semacam itu, karena kata orang ini tinggal nunggu waktu. Sebenarnya siapapun di negara ini yang jadi presiden tinggal nunggu waktu bagaimana ke depan posisinya tidak akan sekuat dan tidak akan sepenting seperti ketika menjabat sebagai presiden. Baru 6 bulan Jokowi tak lagi presiden, sangat kelihatan masih kekuatannya terjadi di mana-mana. Tinggal kita tunggu apakah kalau sudah setahun tak jadi presiden, apakah kalau sudah 2 tahun tak jadi presiden, aura dan pamor Pak Jokowi itu akan sirna, ataukah tetap kuat seperti sekarang, di mana minimal orang melihat begitu banyak intensitas pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh kubu pemerintah untuk selalu bertemu dengan Pak Jokowi, untuk selalu minta pendapat-pendapat penting dengan Pak Jokowi. Karena sekali lagi dibandingkan dengan SBY, apalagi Megawati, rasa-rasanya ya kubu pemerintah per hari ini intensitas silaturahmi, pertemuan, minta pendapatnya jauh lebih sering bertemu dengan Jokowi dibandingkan dengan yang lain. Oke bro, kita sudah mendengarkan bersama apa yang disampaikan oleh Adi Prayitno terkait dengan kondisi hubungan antara Jokowi dan Prabowo saat ini. Menurut kalian apa sih yang bisa menjadikan seorang Jokowi begitu powerful di dalam pemerintahan Prabowo saat ini? Apa karena ada Gibran? Atau karena ada hal-hal lain? Atau ini karena Prabowo tidak bisa melupakan jasa dari seseorang? Ya, silahkan tulis di kolom komentar jika jika kalian punya pendapat, dan silahkan juga share ini video ke teman-teman kalian ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.